wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Teman-teman sekalian, salah satu dalil diperbolehkannya kita untuk berdialog lintas iman itu adalah salah satunya perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, ta'alau, kita disuruh untuk mengatakan kepada ahlul kitab, kepada ahlul kitab. Dalam konteks kita kali ini yang namanya ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Secara nilai-nilai keyakinan, Nasrani itu sama dengan Kristen. Orang-orang Nasrani itu mereka menuhankan Isa. Nabi Isa alaihissalam dituhankan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwa al-masih. Al-masih Isa itu dituhankan. Orang-orang Kristen sekarang menuhankan. Baik itu menganggap Nabi Isa itu ada keilahian, ataupun Nabi Isa itu satu dari bagian dari tiga, ataupun Nabi Isa itu ada Tuhan itu sendiri. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwa al-masih. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu Al-Masih. Kalau dari sisi nilainya, kita bisa melihat ini ekivalen dengan orang-orang namanya Jesus only. Atau Jesus only atau oneness. Sebetulnya yang oneness itu Muslim. Oneness itu adalah Muslim sebetulnya. Bukan JO. JO itu jadi ingin satu Tuhan itu Yesus. Tapi Yesus yang bergelar anak itu, dia jadi Bapak juga. Anak adalah bapak dan dulu dikenal sebagai bidat. Nah sekarang mulai muncul lagi. Pak Bang Daud Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen ya. Pak saya boleh izin 1 menit ya, sedikit ya, narasi dulu sebentar ya, baru buka soalnya. Lalu Quran pun mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwas salisus salasah. Dan kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari tiga. Dari permukaan nilai ayatnya kita tahu bahwa ini adalah seperti Trinitas. Sebetulnya bukan Tritunggal. Karena kalau Tritunggal itu diksi tunggal itu dapat dari mana nggak tahu. Trinitas itu lebih ke arah persatuan tiga Tuhan atau trieka gitu. Nggak ada. Nah, ini usaha teman-teman Kristen untuk sepertinya ya, saya berasumsi nih. Sepertinya untuk meyakinkan kalau Tuhan itu satu, di tengah-tengah keyakinan Tuhan itu tiga. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya udahlah percuma. Nah, tiga tapi satu tapi tiga, nggak pernah dalam Bible. Nah, apa yang benar? Yang benar itu adalah bahwa menurut Nabi Yesus, Nabi Isa, dengarlah orang Israel, Allah Tuhan kita itu Esa. Menurut Nabi Musa, Allah Tuhan kita itu Esa. Menurut Nabi Muhammad, bukan menurut Nabi Muhammad mengutip Al-Quran, kata Al-Quran, Allahu Ahad, Allah itu Esa, itu yang benar. Baik. Jadi kalau kita lihat dari permukaannya, nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus itu adalah seorang Muslim. Dan ini masuk akal, Tuhan itu satu. Tuhan mengajarkan ajarannya, bukan Tuhan menjadi manusia, tetapi Tuhan mengutus manusia untuk mengajarkan Islam. Oke, yuk. Ya, silakan Pak. Bu Karyana, Ini selamat apa ini, sore Pak? Bu. Sore. Ya, gimana Pak? Silakan. TNP ragu, Yesus Muslim. Maksudnya Tanpa ragu Yesus Muslim. tanpa ragu lah. Kenapa Bapak meragukan Yesus Muslim? Karena ragunya Yesus datang abad ke-1, habis itu Muslim datang abad ke-7. Oke. Oke, saya hilangkan keraguan boleh. Duluan lahir baru Saya hilangkan istilah. keraguan. Ya. Saya hilangkan keraguan. Maaf Bang, maksudnya ya tunggu dulu. Maksudnya gini, 1 abad itu 100 tahun. Kalau ke abad ke-7 berarti 700 tahun. Iya, air dulu baru istilahnya. Ya. Masa nggak Oke, tahu sih baik. Daud ini. Saya hilangkan Daud. keraguannya ya. Jadi ragu banget gitu. Siap. Kita Iya, Bang. hilangkan keraguannya teman-teman ya. Tapi ini kita maklum karena bukan hanya Kristen,
banyak dari muslim juga sama, berpikiran Tuh. yang sama bahwa Tuh, Islam Bunda itu Rifa ada bilang, abad ke-7, turunkan abad Kang ke-6. Cang. Turunkan Kang Chan. Ini hostnya yang diturunkan. Oh, genial. Iya. Itu dia pakai emosional itu. Nah, Naik Bunda Rifa. begini. Begini. Ini kekeliruan yang umum ya, bukannya Kristen dan kita maklum, termasuk dalam Islam juga. Bahwa Islam itu ada abad ke-7, enggak salah. Bahkan Quran sendiri, Quran yang menjadi sumber primer Islam, mengadres Islam itu ada jauh sebelum Nabi Muhammad, sebelum abad ke-7 berarti. Kalau kita lihat dari permukaannya, Islam itu ada, kita buka surat Al-Baqarah ayat saya lupa 130-an kalau tidak salah. Itu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, kata Allah, aslim, teks by teks, berislamlah. Jadi sudah ada, Pak. Jadi Anda mendapatkan informasi yang saya kira semua orang ada kekeliruan di situ. Islam ada abad ke-7, salah. Nabi Muhammad tidak membawa Islam. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Nabi Muhammad nanti menyempurnakan Islam sebagai sesuatu yang konkret untuk seluruh manusia. Al-yauma akmaltu, pada hari ini aku telah sempurnakan, akmaltu lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, waraditu lakum, dan aku ridhoi bagi kalian Islam Madinah, Islam sebagai agama. Nabi Abraham Islam, Nabi Musa Islam, masuk akal, Pak. Jadi Tuhannya satu, agamanya satu. Enggak masuk Masuk akal dong. Penjelasan Loh, tidak mungkin. Begini loh. Sebentar, santri. Tidak mungkin dong Tuhannya satu, agamanya banyak. Kadang-kadang Yahudi, kadang-kadang Kristen. Mana ceritanya kok begitu? Ini agak lain ini. Nanti denom baru nih. Bukan denom baru. Ini adalah perjanjian terakhir, yaitu Al-Quran. Tunggu. Jadi gini Le. Sesuatu yang daripada Tuhan itu pasti dinubuatkan dari pertama diciptakan. Enggak. Harus Enggak. Tak ada yang menubuatkan Nabi Adam, tak ada yang menubuatkan Nabi Abraham. Tunggu, sabar. Inilah nggak punya prinsip. Hal itu akan dinubuatkan karena ketentuan daripada Tuhan itu tidak akan meleset. Akan dinubuatkan dari seterusnya. Yesus tak pernah dinubuatkan dalam perjanjian lama satupun. Satupun. Gak ada Yesus. Gak ada. Dinubuatkan. Tanya orang-orang Yahudi, tidak pernah ada nubuatan buat Yesus satupun. Sabar, dinubuatkan dia di mana lahir. Di mana lahir? Disalibkan. Dia keturunan siapa? Dinubuatkan itu. Yesus tidak disalibkan, saudara. Anda ini dasar kemakan. Anda nih kena namanya penyakit gereja. Jangan penyakit merasa misalnya kau merasa dibuat kayak orang Arab, kau merasa jadi Arab padahal Arab. Aku orang Indonesia. Karena Al-Quran untuk orang Indonesia. Jangan terlalu paksa kali. Ya maksudnya jiwa merasa dianggap itu jangan. Kita harus sadar diri aja. Loh, saya dianggap oleh Allah. Allah itu menganggap saya. Contoh. Kalau Bu Karyana datang, katakan Bu Karyana datang dengan anaknya, datang kepada Yesus. Yesus, sembuhkan anakku. Diusir oleh Yesus. Tidak patut roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing, kata Yesus. Saya mengucapkan bukan dari itu mengutip Yesus ya. Itulah anak-anak sekolah. Aku diakui oleh Quran, oleh Allah. Ngerti omongan saya nih. Kalau kamu merasa menghubung-hubungkan tanpa datamu yang jelas ke sana, orang nggak akan percaya. Itu bagimu kau percaya dan pengikutmu. Nggak jelas kau ngomong apa. Silakan ya, kita kasih kesempatan dulu yang lain. Siapa yang mau protes tanpa ragu? Yesus seorang Muslim. Yesus itu dibaptis. Apakah kau dibaptis? Yesus tidak pernah membaptis. Yesus itu dibaptis, ketua. So aneh ya. Wait, sebentar. Kau aneh sekali. Bayangkan Yesus dibaptis. Maksudmu Yesus berdosa gitu? Semua orang seluruh di dunia. Oke. Sekarang tunjukkan. Oke, PR buat Anda, Pak Bang Daud. Tunjukkan satu saja dari Matius sampai Wahyu, Yesus pernah membaptis satu saja. Ini ku kasih tahu ya. Satu saja. Yesus. Satu saja. Iya, tunggu.
Iya tuh. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi aku akan membaptis kamu Berarti dengan Yesusnya roh. pendosa kalau begitu. Roh, ngerti roh enggak kamu? Taruh. Ya, selamat sore kalian penyembah batu. Yang Gimana pendosa sih itu, otak lo? pendosa itu adalah kakek Sugi Momot yang ngentot sama anak kecil, itu pendosa itu. Ada Iya, videonya, masa? video kakek Sugi Momot Bang yang Daud, ngentot sama anak Bang kecil. Kalau Yesus Muslim ya, berarti Muslim itu waktu itu cuman ada di Israel, nggak ada di Arab kan? Coba ketika Yesus Iya, 2000 tahun yang semuanya lah. lalu, Taruh dulu. orang Muslim ya, dia tinggal di Yerusalem ya, di Israel. Waktu itu yang Muslim di Arab siapa coba saya tanya? Baik, pertanyaan bagus. Boleh saya jawab? 2000 tahun yang lalu ya. Silakan. Merasa Iya, mau saya jawab dong. Ya silakan. Iya, jadi Yesus Muslim itu taruh ya. Yang Taruh. pertanyaan saya yang di Arab, yang Muslim siapa? Iya, bentar dulu. Nabi Abraham, bentar. Taruh. Mentret kamu. menceret. Loh kan? Pergi, nggak jadi- bisa. Oke Iya, lah, gini. kalau Yesus Orang Muslim Yahudi ya udah. dibilang Yesus orang Yahudi. Islam Ini itu Bang Sur. salah alamat Gini. kalau ingin samakan Tuhan Yahudi. Nggak gini aja, kalau Yesus Tuhan ya udah baptislah kalian, biar kalian dibaptis. Tuh kan mencret kan. Nggak nongol lagi kemana itu? Islam ini kan salah sejarah dia. Ya iya nggak ngerti data sejarah, ngoceh aja dari tadi kan Jadi gitu. gini dia, Iya. Bang, sini res, gini dia Bang. Maka itu kalau emang Muslim punya Jadi sejarah, saya mau tantang kalian. Berani nggak kalian Makanya kan potong kepala? langsung lari dia ditanya gitu aja. Ya, Iya, jadi panik Bang, dia cari Google atau temannya Bentar dulu, cari bentar dulu. data. Jadi Bang Hasan, Iya, jadi bentar gini, dulu. Bang. Iya. Udah, saya Ceritanya pamit dulu. gini, Iya, bentar dulu. Contoh Siap. host ini terjadi Satu-satu. di zaman sekarang, yaitu Kita jawab dulu, orang kita Indonesia- jawab. Satu dulu. Ya udah, Kalian jawab. nih. Contoh si Satu host dulu. ini, Kalau enggak aku siapa pamit aku Iya, udah. satu-satu dulu. Kan Ya, silakan, teman Kristen silakan. lagi nanya. Silakan. Jika Islam itu ada di Israel, maka di Arab siapa yang Islam? Iya, Itu pertanyaannya ya. Ya betul. Jadi Islam itu adalah pengikut para nabi yang benar. Satu poin dulu. Pertanyaan saya siapa namanya? Ya sebentar dulu. Di 2000 Iya tahun sebentar yang dulu. lalu, Iya nggak usah sebentar dulu. Iya, muter-muter. Mas Solang. Iya sebentar dulu, santai dulu. Iya santai dulu sebentar dulu. Jadi dimanapun nabi yang benar itu ada dan pengikutnya mengikuti dia, maka di sanalah Muslim berada. Ya 2000 tahun yang lalu siapa Muslim di Arab? Silakan. 2000 tahun yang lalu, jangan meluas kamu. Yesus. Di Arab, saya tanya di Arab. Kabur lagi. Ya mana pernah sih Yesus itu Islam? Dia nggak pernah syahadat kepada Muhammad. Ya itu orang jualan obat dari tadi nggak Yesus, punya. Pak. Jangan ditanya kayak gitu aja nggak bisa jawab. Iya, ini kan Tadi Kabur tukang obatnya itu. nggak boleh kan orang masuk ke Islam tanpa syahadat si Muhammad. Ya. Santai dulu. Saya jawab. Maaf ya, ada orang nih. Dengerin, Pak. Jadi siapa Muslim saat 2000 tahun yang lalu? Namanya adalah Yesus. Saya ini sejarah Islam. Nah, Anda sejarah Islam? Oke. Mana yang tadi ngaku sejarah Islam siapa? Alah orang belum dijawab Ayo. udah beralih Sudah, topik saya lagi katakan tadi kamu. Yesus. Yesus. Apa aku pertanyaan Yesus aku? seorang Muslim dari Ya, ketika dari Arab. Dia di Israel Muslim, yang di Arab siapa? Kan Israel. Yesus ini di Arab. Yang saya tanya Yesus ini bukan di Arab. Israel. Itu semuanya teluk itu jazirah ya Arab. mungkin Yesus Islam. Itu dari Yesus Ah, pengakuan, iya, Pak. iya, Itu iya, pengakuan iya, dari Bisa Yesus. jawab aja masih Oh, berani satu. tampil. Ya, udah lu biar Satu, kayak satu, cek. tarik panggung Oke, aja. sejarah Islam lu, ayo. Satu-satu dulu. Lihat, nggak usah di-mute moderator, biarkan saja mereka. Mereka tamu saya. Mereka biar hormati mereka. Pak, nggak mungkin Anda mengatakan Yesus Islam. Loh, langsung dari mulut Yesus sendiri. Bapak buka Yohanes pasal 14:27. Salaman atrakulakum, kata Yesus. Islam aku tinggalkan kepada kalian. Salami Islamku artikum aku tinggalkan. Bacot aja kau. Yesus, Tuhanmu bawa itu Islam. sejarahmu.
Saya sudah bawa sejarah saya tadi. Sejarah saya adalah Yohanes pasal 14 nomor 27. Baca. Yesus Islam, saudara. Coba kita lihat dari itu, dari pengakuan lips, dari bibir dia. Sekarang kita lihat dari apa yang dia yakini. Yesus Tuhanmu berapa? 3 tapi 1 atau 1? 1, Kang Chan. Markus 12:29. Masuk. Yesus, apakah kau Tuhan atau utusan Tuhan? Aku Tuhan hanya oleh LAI, Kang Chan. Gak ada satupun di dunia ini mengatakan aku Tuhan kecuali Salemba. Kan, jangan ilmu mabuk dong. Penuh mabuk. Ini aja nih. Baca aja datanya. Udah, aku sebentar aja. Baca Yesaya 7 ayat 14, siapa itu? Kalau Yesus Islam, Siapa? kalau Yesus Islam, baca di Perjanjian Lama Yesaya 7 ayat 14. Yesus tidak pernah disebutkan sekalipun dalam Perjanjian Lama, Bu. Ya udah bacalah. Jangan mabok. Buktikan. Gak ada. Buktikan. Tidak ada. Tunjukkan gini. Saya kasih martabak 1 karung. Kalau ada Yesus disebutkan di Perjanjian Lama. Dari mulai Kejadian sampai Maleakhi, satu saja ada Yesus di situ. Kalau ada kasih martabaknya ya. Martabak 1 karung. Baca. Baca Yesaya 7 ayat 14. Ya silakan bacalah ibu. Nah, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamakan dia Immanuel. Itu. Immanuel. Lah. Immanuel. Siapa arti Immanuel? Immanuel bukan Yesus. Siapa perempuan muda melahirkan? Siapa? Laki-laki. Siapa? Iya. Siapa dari Matius sampai Wahyu? Siapa murid-murid orang-orang saat itu yang memanggil Yesus Immanuel? Mana mungkin disebut nama Yesus? Immanuel. Ditanya Yesus. Immanuel. Ini aneh. Siapa yang manggil Yesus Immanuel? Kalau Yesus adalah Immanuel, berikan 1 orang saja. Saat zaman Yesus ada yang memanggil Yesus Immanuel. 1 orang saja, ada nggak? Aduh. Yang nggak ada. Dia lahir. Buktinya apa terjadi? Semua orang lahir, sapi lahir, kebo lahir, tidak jadi Immanuel. Saya lahir tidak jadi Immanuel. Apa yang terjadi? Semua orang lahir. Iya itulah. Udah dinubuatkan di Yesaya. Arti Immanuel itu Tuhan menyertai kita. Oke? Iya, lalu siapa yang menyebut Yesus? Bukaryana. Siapa yang menyebut Yesus? Udah Kang Chan. Siapa? Siapa murid-murid yang menyebut Yesus Immanuel? 1 saja. 1 saja. Mas Solang. Ayo naik lagi Kristen, silakan. Bertanya saja Kristen di sini. Kalian bertanya sampai mati. Saya tahu kalian nggak bisa nanya di gereja kan? Saya kasih kesempatan kalian bertanya. Silakan. Kalau bisa jawab, saya PRK nanti. Silakan. Siapa lagi? 2, 3, 4 tadi udah 4 orang Kristen kabur. Anda yang ngaku ahli sejarah Islam? Anda? Iya. Oke, saya tanya kepada Anda. Apa beda Berani sirah dengan tarikh? Ayo, berani nggak lu tantang? Apa beda sirah dengan tarikh? Berani nggak lu potong kepala? Apa beda? Bukan itu. Apa beda sirah? Enggak berani lah potong kepala orang gila lu, Pak. Buktikan Nggak berani lah. kata Islam sebelum abad 9. Kata Islam sebelum Abad 9. Kalau saya bisa buktikan, Anda potong kepala mau? Potong Ayo nonot. buktikan kalau Yesus Islam. Bagus. Ayo. Al-Quran ada abad ke-6, abad ke-7. Potong. Bapak. Potong. Al-Quran baru ada di abad 4. Potong. Ayo potong Abad kepala ke-7. lu. Mana buktinya Yesus Islam? Anda bilang buktikan Ayo, ada Islam abad Yesus sebelum Islam. abad Ayo. ke-9. Yesus. Al-Quran ada abad ke-6, abad ke-7. Botol. Abad ke-7. Mana bukti Yesus Islam? Yohanes pasal 14 nomor 27. Bacakan. Salaman atrakulakum. Islam Baca aku tinggalkan kepada kalian. Bahasa Yunani-nya, bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Yesus kan pakai bahasa Inggris, bahasa Yunani, Pak. Bahasa Indonesia lah lu. Kan bego. Apalagi bahasa Bahasa Indonesia. Yesus kan tidak bego. pakai bahasa Indonesia. Ya udah lu kan bego, bacakan bahasa Indonesia. Bacot kan lu. Lah, Yesus Kalau tidak nggak pakai bahasa ketipu, Indonesia, Pak. jangan. Yesus pakai bahasa Semitik. Salami alaikum, nggak usah. langsung dari Kalau Yohanes lu Yahya jangan pasal pinter. 14 nomor 27. Nggak ada itu Islam. Aneh ya, Islam. orang-orang Kristen ini. Nggak ada Kenapa kata ketika membaca Islam. Bible mereka ini kejang-kejang?
Aneh. Nggak ada kata Nanya Islam. lagi, nanya Lu lagi. jangan bohong. Saya buka. Yahya 14:27. Baik. Orang-orang Kristen ini shock kayaknya kalau lihat Yesus Muslim. Nih, mana ya? Balikin kameranya ya. Dulu Pak, saya juga bingung, lupa lagi. Dulu Pak. Iya, sampai botak juga nggak ada kata Islam di situ. Dulu. Dah banyak latar lagi nih. Nah Pak, nih Pak, lihat Yahya 14 pasal 27. Nih Pak, salaman Islam Pak, ada Pak, salaman langsung dari mulut Yesus, atrokulakum. Ini posesif, salami Islamku, woi Islamku, Altikum, mas Islamku datangkan kepada kalian. Islam. Yeah. Tuhan Bapak ini Islam. Hatiku tuh kau bilang sendiri Islam baru ada di abad 7. Mana ada Islam itu sudah ada Nabi Abraham Islam Pak. Mana buktinya ada tertulis Yesus Islam di dalam perjanjian baru. Udah Anda nggak dengarkan. Silakan, siapa lagi? Pakai telinga, pakai mata. Sorry Pak, Bapak agamanya apa? Kristen. Silakan nanya Pak. Saya ingin kalian bertanya aja dah. Ini berbicara tentang iman atau jarak waktu atau disebut sejarah? Gak ngerti saya, Bapak ngomong apa sih? Kalau berbicara Islam tadi, Anda membahas soal keimanan atau sejarah rentang masa lalu? Semua saya borong. Kalau bicara masa lalu Bang, bicara sejarah, memang Islam ada, lahir abad ke-6. Tokoh Yesus yang Islam. membawa itu Muhammad. Kalau Ya, berbicara Yohanes sejarah, pasal 14. Saya sudah menunjukkan datanya, Yohanes pasal 14 nomor 27, Yesus Islam. ya itu Aneh secara Anda nih. iman. Secara sejarah. Sejak Tetapi kapan kalau Yohanes iman? sejarah itu mencatatkan Yohanes itu sejarah, Islam saudara. lahir Yohanes di abad ke-6. yang bukan penulisnya bukan tokoh yang mengenalkan nih? Islam itu. Jelas apa kalian ini nanya, bisa nggak sih normal? Hidup normal bisa nggak sih kalian ini? Normal gitu. Pak, kalau Tuhan Anda seorang Muslim itu bagus. Berarti Tuhan Anda akan masuk surga. Bagus. Bapak harus bersyukur kalau Tuhannya seorang Muslim. Berarti potensi dia masuk surga itu lebih besar, Pak. Lebih besar, alhamdulillah. Masuk Islam itu apa? Gimana Pak? Syarat jadi Islam itu seperti apa syaratnya? Syarat jadi Islam itu berakal, Pak. Oh. Jadi kalau tidak perlu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu rukun Islam namanya, bukan syarat. Ini Rukun saya bisa masuk Islam, yang penting akal saya berakal tanpa harus mengucapkan itu. Itu rukun. Beda gini. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum Anda melakukan sesuatu. Kurang lebih begitulah generalnya. Rukun itu seperti tiang. Tidak ada rumah jika tidak ada tiang, hancurlah, bruk, hancur semuanya. Nah, jadi rukun itu sesuatu yang membuat, sebentar dulu kan saya sedang jawab. Sesuatu yang membuat sesuatu itu ada. Nah, syarat menjadi orang Islam itu harus berakal. Kalau Anda nggak berakal, nanti Anda masuk ke rumah sakit jiwa dan nggak perlu jadi orang Islam. Insya Allah Anda terbebas dari neraka. Kalau gila, di rumah sakit jiwa diregister gila, di akhirat pun terregister gila. Anda insya Allah selamat. Tapi untuk Anda masuk Islam, Anda harus berakal. Berakal dulu nih, berakal. Setelah berakal, pakai akalnya. Jangan nompol doang. Pakai akalnya,
lalu Anda ucapkan asyhadu alla ilaha illallah setelah membenarkan dalam hati, ya benar, nggak mungkin Tuhan itu disunat. Tidak mungkin Tuhan itu manusia. Tuhan itulah pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Tuhan mengutus utusannya, tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Nah, Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Nah, itu pintu Anda masuk Islam. Bukan syarat. Oh, berarti harus mengucapkan 2 kali syahadat juga ya dari pertama akal. Jadi Yesus itu gimana itu? Dia abad pertama ada, Pertanyaan bagus. abad 6. Ya, Gimana? pertanyaan bagus. Bagus. Yesus pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yohanes 17 nomor 3. Mengenal Engkau ya Tuhanku, satu-satunya Tuhan yang benar, la ilaha illallah, dan mengenal aku Yesus, utusan Tuhan, Yesus Rasulullah. Syahadat. Syahadat saat itu tidak di-requirementkan menyebut nama Nabi Muhammad, karena Bani Israel itu nabinya adalah, rasulnya adalah Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Syahadat sebelumnya tidak dikasih requirement menyebut nama Muhammad, karena Nabi saat itu, Rasul saat itu namanya Moses atau Musa alaihissalam. Itu orang mana? Syahadat sekarang, Nabi-nabi itu orang mana? ketika Yesus sudah berakhir, Yohanes pasal 16. Kang Chan, kamu Islam Apa? baru. Nabi-nabi itu semua orang mana? Islam baru gimana? Nabi-nabi. Baru buka denom kamu, baru buka sekte Islam baru ya? Di Islam tidak ada denom, di Kristen 65.000 denom ke Protestan. Baru tahu gitu loh. Aku 2 kali Berarti kau belajar di sini, alhamdulillah. mengakui Alhamdulillah belajar. Muhammad sebagai rasul, Begini. mengakui SWT, begitu toh? Halo. Yes, betul. Allah Subhanahu wa, kan Yesus pun mengakui Allah Subhanahu wa taala, Markus 12:29. Musa pun mengakui Allah Subhanahu wa taala, Ulangan 6 nomor 4. Yesaya pasal 29 nomor 11. Semua nabi mengakui Tuhan itu Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi Muhammad dan kita mengikuti Allah, mengakui Allah Subhanahu wa SWT taala. bukan Bapak di surga, Kang Chan. Iya. Mana ada Tuhan disebut Bapak? Mikir aja Tuhan Bapak. Di surga itu beda sama Yang disebut Bapak itu dewa, dewa Zeus, Bapak Zeus. Yesus dari mulutnya tidak pernah menyebut Jadi nama bapakmu Tuhannya dewa ya? Bapak. Bapakmu dewa, bapakmu juga dewa. Enggak ada Bapak. Yang menyebut Bapak itu dewa, sedangkan Yesus Tuhannya bukan Bapak. Apa ketika dia ditelan gantungan? Ilahi, ilahi, bukan pater, pater. Eli, Eli lama sabachthani, kata Yesus. Ilahi, ilahi, Eloi, Eloi, bukan pater, pater. Jadi- Mabok. Allah SWT itu dari mana itu? Nabi-nabi itu semua orang mana? Satu-satu. Allah SWT Satu-satu dulu. Iya, tapi satu-satu. Pertanyaan supaya saya dengar. Kalau numpuk-numpuk saya nggak dengar. Enggak. Maksudnya nabi-nabi itu semua orang mana? Nabi Yahya. Nabi-nabi itu Nabi-nabi tergantung dari kaumnya. Contoh, kalau Nabi Abraham bukan Bani Israel, oke? Dia dari Ur Kasdim. Nabi Ishak bukan Bani Israel, dia dari bapaknya lah Nabi Ur Kasdim Arab. Nabi Israel bukan Israel, Yakub bukan Bani Israel. Siapa lagi? Nabi Ismail bukan Bani Israel, tergantung kaumnya. Nabi Ismail untuk Bani Jurhum. Nabi Yesus Bani Israel. Yesus tuh kalau dalam Matius 24, dia lebih sebentar dulu, saya sedang ngomong. Kan dia nanya, ini kan dia nanya, saya jawab. Kalau kau ngomong numpuk, dia tidak ada satupun moderator yang nge-mute. Sebentar, santai dulu. Tidak ada moderatornya. Kami menghargai kau sebagai tamu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kejam-kejam lagi. Tapi mereka tidak nge-mute. Nah, yes. Nggak Iya, berkualitas sebentar dulu. ya, Saya kan Om sedang Amin. menjawab. Kalau Dialog saya itu Pak, tanya jawab itu Anda bertanya, saya menjawab. Bukan Anda bertanya, Anda ngoceh. Nggak ada ilmu, Kang Chan. Iya, ini kan saya sedang menjawab. Nah, nabi-nabi itu tergantung daripada kaumnya. Dia Jadi nabi-nabi itu Adam diutus punya kaum berdasar kaumnya. Gimana? Punya kaum nggak? Apa tuh? Adam itu punya kaum nggak, Adam? Ya keluarganya saat itu yang masuk dengan kaumnya itu. Loh, emang dia udah punya anak? Kaum keluarganya, iya. Makanya salah satu contoh perintah kurban kan syariatnya Nabi Adam memberitahukan kan bagaimana ketika Qabil dan Habil dia bersih tegang, lalu kamu harus mengorbankan satu di antara salah satunya yang diterima. Iya, Itu kan syariat. Adam belum punya Iya. anak, diutus. Gimana Pak? Waktu dia diutus dari surga kan belum punya anak itu Adam. Iya, apa-apa.
Jadi punya kaum mana itu? Kan kocak itu. Nabi itu Pak disebut nabi ketika dia mendapatkan berita dari Tuhannya. Nabi itu asal kata naba. Santai dulu, Anda ini aneh. Anda kan nanya, saya jawab dong. Kalau begini terus tidak ada diskusi kita. Ganda sih. Ngejelas orang. Gak ada, dia bisa nggak kalian ini normal, hidup layaknya manusia normal gitu? Hidup normal layaknya manusia gitu nggak? Apa sih kalau? Silakan nanya lagi. Siapa? Mau nanya? Gak ada yang normal Kristen parah. Tidak. Silakan. Saya tanya cuman apa namanya itu? Apa tuh? Kok di surga ada 7 bidadari? Enggak, 72. Baik. 72 bidadari itu diberitakan di dalam hadis untuk siapa? Untuk para syuhada, untuk orang-orang yang mati di jalan Allah. Tapi menurut analisa pribadi saya, itu 172 sebetulnya, bukan 72. Analisa saya dan potensial salah. Kenapa? Karena 100 ini dari surganya Kristen. 100 istri diberikan di surganya Kristen, ternyata Yesusnya kawin dengan laki-laki. Setelah itu yang 100 ini aku pindah aja lah ke surganya Kang Chan. Jadi 172. Begitu, Pak. Kan kalian dalam Bible kalian dijanjikan 100 istri, bahkan unlimited. Buka Lukas 18 nomor 20, nomor 19 nomor 20, bahwa kalian akan diberikan istri. Di waktu yang bersamaan sangat aneh sekali karena kalian akan kawin dengan Yesus. Kalian nih, Pak Andi kawin dengan Yesus, Pak Hombing kawin dengan Yesus. Siapa saja kalian mati dalam keadaan Kristen, kalian akan kawin dengan Yesus. Matius 25 nomor 10, Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 21, kalian akan kawin dengan Yesus. Ya 100 bidadari itu kaburlah, datang ke tempatku. Kenapa Allahmu tuli? Kenapa Allahmu tuli? Allah itu maha mendengar, Pak, tidak tuli. Saya kasih contoh. Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya, doanya didengar, doa Yesus dengar oleh Allah yang mampu menyelamatkannya dari maut. Pakai toa enggak didengar. Pakai toa seluruh dunia enggak didengar. Pakai toa itu bukan untuk Allah, tetapi untuk tetangga yang jauh di sana. Bukan untuk Allah, untuk tetangga yang jauh di sana. Iya, yang tuli itu adalah yang dia harus pakai lonceng. Yang datang jin. Pakai lonceng dia. Yang datang jin hantu. Tung. Dan tapi datang dari. Nggak ada diskusi saya Pak. Waktu saya sampai maghrib, saya nggak punya waktu lama. Saya bukan orang yang stand. Waktu saya sampai maghrib, pastikan kalian nanya, diskusi dengan baik. Kalau kalian hanya begitu-begitu, ya silahkan. Aku framing, hajar habis-habisan kalian. Silakan, siapa lagi? Nanya. Teman-teman sekalian, saya heran ya. Tempo hari pendeta MYM dia mau menggugat katanya, mau menggugat Yesus Muslim. Kenapa ketika isu Yesus Muslim ini sangat mengganggu mereka? Aneh. Loh, bukankah kalau Yesus orang Muslim, berarti kan kabar gembira, Pak. Potensi Yesus masuk surga itu sangat besar. Kan kalau Muslim masuk surga, kalau Kristen diusir Yesus, Matius 7, 22, 21, 22. Diusir Yesus kan? Kalau Islam masuk, kalau Yesus Muslim, berarti cita-cita kalian bahwa Yesus ada di surga itu potensial terpenuhi betul. Karena seorang Muslim. Kenapa kalian alergi? Aneh saya ini. Anda buka Katekismus Katolik GKGK 841. Muslim itu masuk surga. Maka kalau Yesus Muslim itu kabar gembira, Pak, kabar baik, evangelion. Silakan, siapa lagi yang mau nanya, teman-teman Kristen? Biar dipencuri semua masuk surga, begitu. Gimana? Nggak ngerti saya. Kalau macam pencuri, bikin dosa apa, semua masuk surga, begitu. Enggak, masuk neraka dulu. Contoh begini, mungkin maksud Bapak begini, kalau umat Islam, kalau dia melakukan kesalahan, dosa, apakah masuk surga? Yes, di ujungnya. Tapi dia akan diadili dulu. Supaya keadilan Tuhan itu benar-benar terpenuhi. Tidak. Kalau saya misalnya tidak ada mindset kepala saya bahwa saya akan diadili, maka saya akan mencuri, saya akan merampok, saya akan berzina, ngapain? Dosa saya sudah ditebus, tak ada pengadilan.
maka saya akan berzina, mencuri, merampok, loh nanti juga akan langsung masuk surga. Kami nggak begitu Muslim itu Pak. Adil kita. Kalau kamu itu mencuri, kamu akan mendapat keadilan oleh Tuhan. Kalau kamu melakukan dosa fahisyah namanya, dosa misalnya antar kita, kamu harus minta maaf kepada dia. Kalau kamu berdosa kepada Allah, kamu harus tobat. Kalau tidak sempat, nanti kamu akan dihukum sesuai dengan kadarnya. Setelah itu kita lihat, apakah di hatimu kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, di mulutmu kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka nanti kamu ujungnya setelah selesai keadilan terpenuhi, masuk surga. Kalau dalam Katolik, kita dengar istilah purgatori, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, baik. Tetapi kalau di ajaran Kristen, kalau masuk neraka, itu selamanya. Tidak bisa macam-macam bilang kata macam dihakimi, tidak bisa. Anda tidak tahu Bible. Bible Anda mengatakan kalau masuk neraka itu binasa. Anda tidak tahu Bible. Lihat, bayangkan ya, di neraka binasa, di surga hidup kekal. Apa yang dilakukan setelah binasa? Ya selesai. Bayangkan kalau Anda dihukum mati, cita-cita paling tinggi dari Anda adalah ingin mati supaya lolos dari penderitaan. Kalau neraka binasa. Sekarang di surganya hidup kekal. Saya tanya Pak Andi, ada Bible nggak depan Bapak? Nggak ada Bible di sini. Saya bacakan Matius 25 nomor 10. Ketika Pak Andi yang diperumpamakan sebagai gadis-gadis yang membawa minyak dan lilin, lalu datang Yesus sebagai mempelai pengantin laki-laki, sudah siap sedia. Pak Andi dengan Yesus siap sedia berdua, lalu masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saya tanya, perumpamaan sorga di situ. Pak Andi dengan Yesus ngapain di dalam? Kamu dikasih dia, nggak mau nyepil dia. Parah. Kau simpan sendiri semuanya itu ya. Masolang generasi. Mentang-mentang kau bawa minyak. Sepil dong. Bayangkan, mana yang lebih menderita? Pak Eng dan Pak Energi masuk hidup kekal bersama-sama ruang perjamuan kawin dengan Yesus. Yang di sini masuk neraka versi Kristen, binasa. Selesai urusan. Selesai. Habis binasa. Selesai. Beres. Aku beres, selesai. Tapi di sini hidup kekal. Bayangkan Eng dengan Energi kawin dengan Yesus. Teksnya begitu teksnya ya. Ruangnya perjamuan kawin. Mempelai pengantin anak domba, perkawinan anak domba. Mempelai pengantin perempuan kalian. Apa nggak tersiksa? La haula wala quwwata. Saya kadang mikir gini ya, semuanya akan mendapatkan apa yang diidamkan. Kristen ingin hidup kekal di surga, nanti akan didapatkan saya kira. Versi dia. Masuklah ke ruang perjamuan kawin Yesus, lalu siap-siap eng penuh energi. Masuk bertiga dia. Yesus. Saya tidak tahu Yesus pakai kulup atau tidak di sana. Yesus, ada Pak Eng, apa energi, masuk ruang perjamuan kawin, mempelai pengantin laki-laki. Sekarang sudah banyak di gereja-gereja kita lihat, suaminya berkumis, istrinya berjenggot. Oh, ada suku berjambang istri. Istrinya berjenggot nih. La haula wala quwata illa billah. Di belakangnya salib, diberkati. Silakan kalian boleh saling berciuman. La haula wala quwata illa billah. Tak akan pernah kalian menemukan di Islam yang begini. Parah. Saya lihat itu videonya itu. Parah, kawin asli itu. Kok mau mana perempuannya ini kok yang ternyata mereka berdua maju ke depan. Yang satu berkumis, yang satu berjenggot. Loh, kok ada istighfar kita, dunia sudah terbalik semuanya. Silakan Pak, nanya lagi, insyaallah. Kayak Muslim kencang, turunkan kencang. Oh, maaf, saya kira Kristen. Pak Energi minta maaf, saya siap, makasih requestnya. Jadi teman-teman Muslim mohon dibantu mengidentifikasi dirinya. Saya hanya ada sampai maghrib supaya berikan kesempatan buat teman-teman Kristen untuk bertanya. Selamat sore. Beri kesempatan. Selamat sore Pak, Bapak Muslim atau Kristen? Tuhan, saya Kristen. Berarti saya tidak salah. Jadi kita sapa dulu yang lainnya sebentar. Kalau Muslim mohon ditahan dulu ya, izin. Dari pemaparan tadi silakan Pak Eng tentang Alkitab kami, kira-kira
sama nggak apa yang disembah Rasulullah Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus? Yes, itu poin saya, sama. 100% sama. Kita contoh. Kita lihat Dari contohnya. sudut apa kamu Jumlah. memandang samanya? Oke. Dalam hal ketuhanan. Jumlah Tuhan. Pak Arif. Pak Arif. Pencet kayaknya. Tuhan. Saya jelaskan. Kalau kita buka Markus 12:29 itu secara eksplisit. Bahkan Yesus mengutip Musa. Dia menggantungkan ajarannya dengan Musa. Markus 12:29, dengarlah orang Israel. Karena Yesus untuk orang Israel, bukan untuk kalian. Kemarin ada Pak Budi Asalim, dia marah-marah sama saya. Masa kau katakan surat Roma untuk Roma, Korintus untuk Korintus? Loh, ya surat Roma untuk Roma lah, baca aja Roma 1:21. Kenapa lah? Nah, Yesus hanya untuk Bani Israel. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu Esa, satu. Itu kan itu ucapan Musa kan, Ulangan 6 nomor 4. Tak ada narasi Yesus mengatakan Tuhan itu 3 pribadi tapi satu ya, nggak ada. Tres personae una substantia ya, nggak ada. Nggak ada, Pak. Sekarang kita lihat ajaran Nabi Muhammad. Allah itu satu. Dari jumlah Tuhan. Bayangkan. Kalian selalu bilang jumlah Tuhan. Tuhan di jumlah. Loh, Yesus yang ngajarin itu kok. Sekarang kita lihat ajaran yang kedua. Tuhan itu seperti apa? Saya kasih 2 contoh masing-masing topik ya. Ketuhanan. Yesus mengatakan. Anda buka Yohanes pasal 5 nomor 37. Tuhan itu, Bapa, kata dalam diksinya buku Yunani. Rupanya tidak bisa kamu lihat. Tak bisa dilihat rupanya. Bahkan Paulus mengakui bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 nomor 16. Apa kata Quran? La tudrikuhul absor. Kamu tak bisa melihatnya. Wa huwa yudrikul absor. Tapi Allah melihat kamu. Sama nggak sama? Yesus. Sekarang kita lihat dari sisi sekarang kita lihat dari sisi kenabian. Saya tanggapi ya bro ya, narasimu. Nah, oke, silakan. Dari narasimu itu sendiri, kamu mengutip ucapan Yesus Kristus bahwa Tuhan yang disembah adalah Bapa. Boleh nggak Allahmu dipanggil Bapa? Oke. Yang menyebutkan Bapa itu bukan Yesus. Yesus tapi mengatakan buku dalam Matius sebentar dulu. ayat 19. Sebentar dulu. Kemudian Kan dalam giliran kita. Ya kan giliran kita. Yohanes, ya kan saya belum. Yohanes 24 ya kan ayat 23 ucapan Yesus Kristus. Artinya aku menyangkal pendapatmu yang mengutip Alkitab tapi kamu di satu sisi menolak, mau menyamakan dengan Tuhannya Israel. Apakah boleh Allahmu dipanggil Bapa menurut kajian surat Toha 14? Pak, Yesus Pak, Yesus itu tidak berbahasa Yunani. Yesus. Kalau ibunya datang, dipanggil Yesus, nggak ngerti dia. Yesus, nggak ada. Ibunya. Kalau Yesus dipanggil kita, sebentar dulu Pak Eng. Kan Anda giliran saya dong sekarang. Belum. Saya dulu satu-satu. Gila. Pak Eng, Anda nggak boleh begitu. Anda zolim. Anda bicara saya dengarkan, sekarang giliran saya merespon. Begitu tanya jawab bekerja. Santai, jangan di-mute moderator, biarkan saja, biarkan natural sajalah, peduli amat saya malah. Ya, tapi jawaban Anda liar banget. Jawaban Anda liar Anda banget. buka aja Markus 12:29. Tanpa identitas daripada sebuah substansi penyampaianmu dalam tuduhanmu. Ya, maksud saya begini Pak Reser. Bapak kalau oke. Bapak kutip Markus 12:29 kalau gitu jangan saya. Baca, tolong bacakan Markus 12:29. Pak Reskrip berani Anda untuk kita main dalam sebuah sintasi gramatikal? Boleh, silakan. Ya, Pak Reskrip, saya mau menyatakan begini. Di ayat apa yang ingin Anda angkat? Pak Reskrip, yang saya kejar daripada narasi Kang Chan tadi, bahwa Elohim di dalam kitab Taurat Musa dalam Ulangan 32 menyatakan ayat 6 ya menyatakan diri dengan sebutan Bapa. Dalam kitab Mazmur 89 ayat 26 Elohim bangsa Israel menyatakan diri dengan sebutan Bapa. Dan Yesus Kristus memerintahkan murid-muridnya baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam Yesus menegaskan dalam Yohanes 4:23 Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya, bolehkah Allah Subhanahu wa taala Tuhan negeri Mekah abad 7 yang disembah Muhammad di dalam surat Toha boleh dipanggil Bapa? Itu yang saya mau tegaskan. Apakah Chan mau jujur mengakui di sini? Boleh nggak menurut surat Quran surat Toha 14 tadi? Silakan jawab Chan. Oke. Tuhan itu tidak pernah disebut Bapa. Anda buka Sefaria, lalu 7 nama Tuhan oleh orang-orang Yahudi.
Tetragrammaton udah pasti. El, Eloah, El Shaddai, El Gebor, Zevoat. Ada 7 saya lupa, dan tidak ada pater di situ satupun. Baca. Ulangan 32. Sebentar dulu. Anda nih aneh. Anda kan nanya saya jawab dong. Santai dulu. Anda kamu mengingkari Iya, apa yang aku tapi- nyatakan dalam Ulangan 32 ayat 6, dalam Mazmur Daud 8926. Tuhannya bangsa Israel menyebut diri Saya dengan tunjukkan. Bapak. Saya tunjukkan. Tunjuk. Silakan. Tunggu dulu. Tunggu dulu bentar. Saya tunjukkan. Orang Yahudi. Nama bagi Tuhan bagi orang Yahudi. Materi apologet Kang Chan. Macam-macam. Invoice yang keluar. Salah. Materi apologet. Maaf. Apa ini? Nih, saya tunjukkan Dia ya. mau menyamakan Tuhan negeri Mekah batujunya dengan Taurat Musa. Tuhannya Elohim bangsa Israel. Mana ada Taurat? Ya Taurat Musa memang sama. Kalau Taurat sekarang Mana kan versi ada? Allah nggak Yahudi tahu bukan isinya Taurat Taurat Musa. Musa Nih. kok. Allah nggak tahu isinya kitab Jabur. Dengar. Nih. Mana? Buktikan. Santai. Buktikan kitab Taurat Santai Musa dulu. yang pernah diketahui Allah. Anda ini aneh kan, Isinya saya mau apa? menunjukkan datanya. Iya. Santai dulu. Ini nih. Silakan, Nih, Pak, tunjukkan reskrip. datanya dia belum. Tunjukkan Oh, start Pak Reskrip gramatikal. kau. Apa? Anda lihat. Tunjukkan ya. Lihat. Mana dulu? Lihat. Nama Tuhan Yahudi ada 7. Bukan Yahweh, bukan Yahweh. Lihat. Anda buka Mishneh Torah Foundation of the Torah 6. Lihat. There are 7 such names. Pakai S supaya jelas ya. Saya kasih rangkumannya. Di sini sebutkan ya. Adonai, Eloah, Elohim, El Shaddai, Ezebot. Kancang. Sebentar dulu. Saya sedang ngasih. Dengar. YHWH, Yod He Vav He Tetragrammaton. Nggak ada yang menyebutnya Yahweh. Itu orang-orang gila. Kedua, El. 3, Eloah. 4, Elohim. 5, Elohai. 6, El Shaddai. 7, Sevaot. Sekarang di mana pater? Mana pater? Mana pater? Masolang generasi. Nah dulu, saya nih capek nih begini-beginian nah. Kalian nih nggak ada ilmu lah. Saudara, sekarang saya jawab dulu dong pertanyaan supaya tidak terputus-putus. Kamu menunjukkan data itu dengan sesuai pada prinsipnya. Jadi ketika Bang prinsipnya. Tapi sebentar dulu, Pak Reskriptus, Reskriptus. Iya sebentar dulu. Ketika tadi kamu mau, dia Reskriptus. Ketika tadi kamu mau, cukup palsu. Ketika tadi kamu mau dengan saya untuk masuk dalam sintaksi. Iya, tapi saya address dulu yang di atas tadi. Iya, tapi saya address dulu yang di atas tadi, belum saya address dulunya. Kami kerjasama berdua. Kami kerjasama berdua. Kerjasama. Iya makanya saya selesaikan dulu. Sama-sama Kristen. Saya selesaikan dulu. Kami sama-sama Kristen. Iya, saya selesaikan dulu yang tadi. Juga memahami. Iya, saya selesaikan dulu. Pak, Anda nggak bisa begitu dong. Kalian nanya, saya harus jawab dong. Kan tanya jawab begitu. Anda nanya, saya jawab. Masalahnya Anda cuma hanya congor doang. Saya kasih tadi datanya bahwa 7 nama Yahudi itu disebutkan di dalam, Anda buka sefaria.org ada lagi. 7 nama Tuhan. Sekarang saya lanjutkan dulu. Dari mana kita tahu bahwa tidak pernah Tuhan disebut Bapa? Al-Quran memberikan kepada kita landasan. Dia sebagai muhaiminan alaih, sebagai pemelihara penimbang batu ujian. Apa kata Quran? Inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Kama auhayna ila Nuh. Sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh. Wan nabiyyina min ba'dihi. Dan nabi-nabi setelahnya. Musa mengatakan Tuhan itu Allah. Yesus mengatakan Tuhan itu Allah. Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu Allah. Coba buktinya. Tidak ada satupun di dalam Bible Yesus dinarasikan berbahasa Aramaik kecuali ketika di tiang gantungan. Apa kata dia? Pater, nenek lu kiper. Ya. Boleh nggak? Apa? Nggak ada. Eli, Eloi. Dia sebut Eli lama sabahtani. Ilahi. Tuhanku. Jangan panik. Ketika tadi kamu mau menyatakan bahwa Halo Chan. Allahmu boleh nggak dipanggil Elohim Silakan Adonai? masuk Islam se-Indonesia menonton di room Raja Debat ya. Saya jelaskan di situ tentang Islam. Terserah. Ya. Tanya aja. Silakan Chan Apa dijelaskan. pertanyaan saya jawab di situ ya di room Raja Menurut Debat. surat Toha 18, Allahmu boleh nggak Silakan dipanggil Islam Elohim semua sesuai penjelasan masuk tadi? ya atau nonton di room Raja Debat. Ya. Ya, satu-satu dulu boleh. Oke, Anda gini, mau gini. ngasih pengumuman boleh di sini. Boleh. Tapi satu-satu.
Satu-satu. Aduh. Kalau numpuk orang nggak dengar. Iya, iya, iya. Hmm. Jan, Apa? dari penjelasanmu tentang Sefaria tadi ada Elohim Adonai. Boleh nggak Allahmu dipanggil Elohim Adonai? No, bukan penjelasan saya. Saya mengutip yang tercantum di situ, bukan Iya, penjelasan. menurut Saya Quran, tidak pernah menjelaskan. Menurut Saya Quran, tidak surat punya Toha otoritas 14, menjelaskan itu. Iya, menurut surat Toha 14 boleh nggak Allahmu dipanggil Adonai atau Elohim? Gak ada surat At-Toha, nggak pernah ada Adonai. Lah iya, sama nggak Tuhannya Muhammad dengan Tuhannya orang Israel? Pemanggilan Tuhan itu, dengar, saya Kang Chan. Orang Cina manggil Kang Chen. Orang Barat manggil Kang Chen. Terakhir ada orang yang bilang mengatakan saya adalah Elohim. Primus. Boleh nggak? Bentar dulu. Boleh nggak? Ini adalah lisan. Ya sebentar dulu. Tidak boleh. Allah sudah menyebutkan lisan. Setiap putusan itu. Tidak boleh. Allahnya dipanggil tidak boleh. Adonai Elohim. Tuhan itu. Ya. Tuhan itu, Elohim itu bukan nama, Pak. Elohim itu bukan nama. Elohim itu dibuat dari sudah suku kata Eloah dan Yim. Coba, makanya namanya Allah. Menurut Musa di dalam kitab Keluaran 3 ayat 14 dan 15, itulah Tuhannya bangsa Israel yang Apa tidak katanya? pernah ganti nama. Apa namanya? Tuhan. Siapa namanya? Yahweh, Tuhan huruf kapital. Siapa namanya? Yahweh. Iya, Tuhan huruf kapital. Mana ada orang Yahudi memanggil Tuhan tunjuk huruf kapital ya, karena nama itu suci. Berikan suci, kepada dia saya. menyebutkan itulah namaku kepada untuk saya. selama. Jangan panik, Chan. Jangan panik. Aku kan bawa dalil itu. Tunjukkan, datangkan Aku bawa kepada dalil saya Taurat satu Musa. orang Yahudi saja di dunia ini yang menyebut nama Tuhannya Yahweh. Iya, di situ disebutkan Tuhan huruf kapital. Elohim, Elohim Abraham, Elohim huruf kapital. Elohim Yakob. Itu sebutannya. Boleh nggak? Di situ tidak pernah ganti nama Tuhan huruf kapital. Iya. Kenapa harus pakai kapital? Nah, itu kenapa? Membedakan penerjemahan. Bagi itu nama suci bagi orang Israel. Nama suci bagi orang Israel. Saya bisa menjawab itu. Emang apalagi yang diterjemahkan Tuhan? Saya bisa Sudah menjawab. mulai panik Chan soalnya. Ntar lagi maghriban dia akan tutup dia. Soalnya gini kan, Cang. Ya, Ketika silakan. kamu mau menarasikan hal tersebut, sebenarnya begini, saya bisa menjawab. Pares Skriptus, sebentar dulu. Pares Skriptus, Dengerin Anda dulu, posisi sebentar. Pares Skriptus, Anda posisi di mana? Anda posisi di mana? Di kota apa? Saya bisa menjawab. Kenapa Enggak, saya ada agenda. Kenapa Saya ada tadi agenda lu dialog katakan offline. dengerin dulu? Kalau Anda mau, oke silakan. Ketika tadi kamu mengatakan Silakan. bahwa kenapa semua nama Allah dalam huruf kapital, kamu harus mengerti penulisan Alkitab itu adalah ada 3 periode: papirus, unsial, minuskul. Lah, unsial ini adalah yang ketiga apa? Minuskul, unsial, papirus, unsial, dan minuskul. Oke, terus? Nah, di dalam penerjemahan penulisan unsial dalam sebuah tulisan kapital itu menerjemahkan seluruh bagian daripada nama YHWH itu Allah itu adalah dengan huruf kapital dalam bentuk unsial. Kenapa? Yo, kenapa? Bukan soal kenapa, karena dalam penulisan itu pertanyaannya kenapa? Iya. Tidak ada huruf kapital, tidak huruf kecil di dalam Ibrani atau dalam Yunani. Tidak, kenapa? Dengarin. Karena dalam penulisan Alkitab itu di dalam 3 periode papirus, unsial, dan minuskul. Unsial ini adalah sebagai bagian untuk mentranslitkan, untuk menentukan sumber yang benar. Oke? Jadi sumber yang benar. Iya, sumber yang benar dalam bentuk Dia kau terjemahkan tuh bukan sumber yang benar apa? Sebentar, Anda kan itu menerjemahkan. Lagian papirus itu dia material dia, Pak. Anda menerjemahkan. Kamu tahu menerjemahkan sebentar, saya mau tanya sebagai kamu, sumber yang benar. Jadi sumber penerjemahan nggak benar gitu? Papirus itu apa? Menurut kamu? Papirus itu pohon yang diserut. Saya punya pohon di sini. Saya potong. Iya, saya papirus itu ya. Saya keceng